Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So class, how do you feel today? So hello class, how do you feel today? I feel great today. I feel great. I feel great today. Today, sir. I feel great today. Okay, so before we start the class, I would like to make my own attendance list. So if I call your name, you have to say, present, sir. Do you understand? Understand? Okay. Risti Hairani Harahap. Hello. Are you there? Next, Anissa Fitri. Present, sir. Muhammad Hadiid Alifti. Present, sir. Rodina Rizky Nasution. Present, sir. Siti Zahra. Present, sir. Anwar Halisa. Present, sir. Dita Hairunisa. Present, sir. Okay, I think that's all. All students have present in this Zoom meeting. Okay, so today's lesson is about procedural text. But before we go to the discussion, I would like to ask Muhammad Hadiid Alifti as the coordinator of this class to lead the prayers. So please, Muhammad Hadiid Alifti. Okay, guys, before we start our class today, let's pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala so our learning process can be successful today. Okay, we can begin the prayer. Okay, praise Amen. stops. Prayer is end. Okay, so today's lesson is about procedural text. So I would like to ask one by one. So Siti Zahra, what do you please mention one text that you know beside procedural text? Narrative text, sir. Okay, good. The second one is Safitri. Mention one text that you know. Descriptive text, sir. Okay, good. The third one is Anissa Fitri. Descriptive text, sir. Okay. And the last one, I would like to choose Sarifah Ainifane. Please mention one text that you know beside procedural text. Apa satu teks lagi yang kamu tahu selain procedural text? Tadi udah disebutkan ada descriptive text, announcement text. Nah, yang kamu tahu apa selain procedural text? Narrative text, sir. Okay, good. Okay. Oke, jadi dalam belajar prosedur teks ini ada dua tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, kalian harus tahu bagaimana cara menyusun prosedur teks itu sesuai dengan konteks penggunaannya. Dalam konteks manual, konteks tips, atau konteks resep. Nah, yang kedua adalah kalian bisa menentukan struktur teks dan unsur kebahasaan teks prosedur teks berdasarkan konteks penggunaannya. Nah, okay, the next discussion is, so there are 3 types of procedural text. Ada 3 jenis dari procedural text ini. The first one is manual. Manual itu adalah
pedoman kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua adalah tips. Tips itu serangkaian tindakan untuk melakukan sesuatu. The third one is recipe. Jadi cara mengucapkannya itu bukan recite, resip, tapi resepi. Nah, resep ini adalah serangkaian instruksi untuk membuat sesuatu. Tapi dalam secara umum, the definition of procedural text is a text that explains how to do something in sequence of actions or steps. Jadi secara umum pengertian dari procedural text itu adalah sebuah teks yang menjelaskan bagaimana cara melakukan sesuatu melalui beberapa rangkaian tindakan atau langkah-langkah. Nah, the next discussion is social function. Jadi fungsi dari procedural text ini apa gitu. Nah, secara umum procedural text itu fungsinya adalah to inform the reader about how to do something in sequence of steps. Jadi agak mirip dengan pengertiannya, yaitu untuk memberitahukan si pembaca bagaimana cara melakukan sesuatu dalam atau melalui beberapa langkah atau tindakan. Nah, tetapi sebenarnya fungsi dari procedural text ini berbeda berdasarkan jenis atau konteksnya. Ya, kalau misalnya di konteks manual atau pedoman, is to inform how to use atau operate something through sequence of steps. Nah, jadi manual ini atau kita artikan dalam bahasa Indonesia sebagai pedoman adalah bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. For example, how to use motorcycle, gitu, how to operate cell phone, how to operate television, how to operate laptop, gitu. Bagaimana cara mengoperasikan laptop, komputer, TV, atau bagaimana cara menyalakan sepeda motor. Nah, seperti itu. Kemudian the second one is tips. Tips itu tadi serangkaian tindakan untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, sebagai contoh, bagaimana cara menendang bola yang benar gitu, bagaimana cara bermain volley gitu, bagaimana cara menulis yang bagus. Nah, itu adalah contoh dari tips. Yang ketiga adalah recipe. Is to inform how to make food or drink. Nah, bagaimana cara membuat makanan atau minuman. For example, how to make a cup of tea. Bagaimana cara membuat segelas teh. Nah, seperti itu. Bagaimana cara how to make fried rice, how to make fried noodle, bagaimana cara membuat nasi goreng, mie goreng, dan lainnya yang berhubungan dengan makanan atau minuman. Oke, selanjutnya adalah generic structures of procedural text. Nah, jadi ada 3 struktur umum dalam procedural text. Yang pertama adalah goal. Goal ini bisa kita artikan sebagai tujuan. States what is going to do. Menyatakan apa yang kita lakukan. Misalnya, saya mau, misalnya Sapitri mau membuat segelas teh gitu, atau mau membuat nasi goreng. Nah, itu bisa dijadikan contoh. Nah, materialsnya apa? Bahan-bahannya apa? Atau peralatannya apa? Misalnya kalau membuat segelas teh, yang kita perlukan adalah water, air, a cup, sebuah cangkir, dan sebagainya gitu. Nah, yang terakhir adalah steps. Steps ini adalah rangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat sesuatu. Nah, ini adalah apa sih langkah-langkahnya gitu? What is the first step in making a cup of tea gitu? Apa sih langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat segelas teh? Nah, itu adalah contohnya dan sampai langkah terakhir. Nah, itu. Kemudian ada yang namanya language features. Language features ini adalah unsur kebahasaan. Jadi language features di procedural text ada 4. Yang pertama, using simple present tense. Nah, pola dari simple present tense adalah subject plus object plus
kata kerja ya, kata kerja bentuk pertama plus object. Nah, yang kedua adalah using imperative sentence. Imperative sentence itu adalah kalimat suruhan. Sebagai contoh, put the water on the cup gitu. Tuangkan air tersebut ke dalam cangkir. Nah, itu adalah contoh kalimat imperatif atau kalimat suruhan. Yang ketiga adalah using connectives, menggunakan kata penghubung. Jadi di dalam prosedur teks itu yang paling sering kita gunakan sebagai kata penghubung adalah kata kemudian dan kata dan. Dan. Nah, itu yang biasa kita gunakan dalam prosedur teks. Yang terakhir adalah using adverb. Adverb ini adalah kata keterangan. Sebagai contoh, kita ambil contohnya kata kuat atau strong. Terus ditambahkan kata ly di depannya menjadi strongly atau dengan kuat. Nah, itu adalah contoh dari adverbs. Nah, kemudian kita masuk ke contoh. Contohnya adalah how to use an electric iron. Bagaimana cara menggunakan setrika. So in this section, I would like to ask Sarifah Ainifane to read the first step until the fourth step. Oke, jadi saya mau Sarifah Ainifane membacakan step yang pertama sampai step yang keempat. Oke, silahkan. Baik, Sir. Yang pertama, the first, prepare the iron, clothes, a placemat, and some clothing hangers. The second, plug the iron cable into a electricity socket and wait until the iron gets warmer. The third is put the clothes on the placemat. And the last is and then apply the iron on the cloth surface evenly. Sudah, Sir. Oke, thank you Sarifah. Jadi masih ada tadi pengucapan yang salah ya dalam pengucapan kata-kata di sini, yaitu kata hangers, bukan hangers ya, tapi hangers. Dan yang kedua tadi ada kata apply, ya harus diucapkan dengan apply, bukan apply ya. Oke, nah jadi saya mau satu siswa untuk mentranslatekan step pertama sampai step keempat. Jadi saya tunjuk namanya Dita Hairunisa. Silakan terjemahkan dulu dari step pertama sampai step keempat. Oke, Sir. For the first step, untuk step yang pertama, siapkan setrika, pakaian dan sebuah alas setrika, dan beberapa gantungan baju. Step yang kedua, colokkan kabel setrika ke dalam stop kontak dan tunggu hingga setrika menjadi panas. Step yang ketiga, letakkan baju di atas papan setrika, dan yang step terakhir selanjutnya lalu gosokkan setrika ke pakaian secara surface evenly, secara penggosokkan, pokoknya secara ini, Sir. Pokoknya digosok gitu, Sir, bajunya. Oh iya, oke. Nah jadi maksud si Dita tadi adalah menggosok permukaan dari pakaian secara merata ya. Oke, baik, thank you very much. Nah kita lanjutkan ke langkah yang ke-5 sampai terakhir, langkah ke-7. Nah saya mau milih satu siswa lagi untuk membacakan step ke-5 sampai ke-7. Ialah Siti Zahra. Coba bacakan step yang ke-5 sampai yang terakhir. Oke, Sir. Step yang ke-5 yaitu flip the clothes and apply the iron on the other side of the clothes. Kemudian step yang ke-6 yaitu hang the clothes on the clothing hanger. And the last step is continue with other clothes.
Oke, thank you Siti Sarah. Jadi masih ada tadi saya koreksi lagi pengucapan dari kata the other ya. Jadi bukan the other, tapi the other karena huruf vokal bertemu dengan huruf vokal. Huruf I bertemu dengan huruf O, jadi kata the itu berubah jadi kata the other gitu. Bukan the other, tapi the other. Nah, seperti itu. Oke, kemudian saya mau minta Anbar Hailisa untuk mentranslatekan step kelima sampai step yang terakhir. Silakan. Step yang kelima, balik pakaian dan setrika sisi lain dari pakaian. Yang keenam, gantung pakaian pada gantungan pakaian. Yang terakhir, yang ketujuh, lanjutkan dengan pakaian yang lain. Oke, thank you very much. Nah, itu adalah langkah-langkah bagaimana menyetrika pakaian ya, dari langkah pertama sampai langkah yang terakhir. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan? Oke, if you don't have any questions, we can continue our discussion. Nah, kemudian di sini ada latihan, exercise. Try to find out the generic structure of the procedure text we learn in the example. Ya, jadi ada kan tadi 3 struktur umum dari procedure text. Yang pertama goal, materials, dan step. Nah, saya mau tanyakan lagi, apa sih goal-nya itu, tujuannya dari teks yang kita baca tadi? Kira-kira goals-nya apa? Ada yang bisa jawab? Yang di judul tadi nggak, Sir? How to do electric apa tadi? How to use. How to use ya, Iya. an electric iron. Jadi goals-nya apa kira-kira? Goals-nya adalah agar bisa memakai setrika listrik. ya, betul. So you are able to use an electric iron. Nah, itu adalah goals-nya, tujuannya. Jadi kamu bisa menggunakan setrika untuk menyetrika pakaian dengan benar. Nah, itu adalah goal-nya. Kemudian materials ini adalah tadi peralatan atau bahan. Kira-kira materialsnya apa aja? Siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama Clouds. clothes. Yang kedua Iron, iron, hangers, iron, esmet. Yang terakhir apa? Electricity socket. Nah, berarti ada 5 ya. electricity socket. Oke, berarti ada 5 materials yang ada di contoh ini. Yang pertama tadi iron, clouds, placemat, clothing hangers, dan yang terakhir electricity socket. Nah, kemudian steps-nya apa aja? Oke, di sini kita tadi udah baca ya steps-nya apa aja. Nah, kemudian berapa steps yang ada dalam how to use an electric iron? Berapa step? There are 7, Sir. 7 steps in using an electric iron. Nah, ada 7 step, langkah-langkah yang bisa kita aplikasikan untuk menggunakan setrika. Nah, itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Clear, Sir. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini Sir ada ngasih tugas ya, ngasih PR pekerjaan rumah kalian. Nah, please make an example of one type of procedure text. Tadi ada berapa tadi jenis dari procedure text? Ada yang bisa jawab? 3. 3 ya. There are 3. Jadi there are 3 types of procedure text. Yang bisa menyebutkan siapa? Yang 3 itu? Ya. Yang pertama tadi apa? Manual, Sir. Manual itu apa? Pedoman ya. Bisa jadi pedoman. Yang kedua apa? Tips. Yang ketiga? Recipe. Resep. Oke.
Dan kemudian setelah kalian buat satu contoh berdasarkan satu jenis text procedure tadi, kemudian tentukan determine its generic structures. Nah, tentukan lagi struktur umumnya. Struktur umum procedural text tadi ada berapa? Ada yang bisa jawab? Ada berapa tadi? Halo? Ada berapa? 3. Oke, there are 3 generic structures. Yang pertama goal, yang kedua materials, yang terakhir Material yang yang terakhir steps. Nah, oke. Nah, sebagai catatan di sini saya buat putting some pictures on every step is recommended. Jadi meletakkan beberapa gambar di setiap langkah-langkahnya sangat disarankan ya untuk tambahan nilai kalian juga gitu. Tapi kalau nggak dibuat juga tidak masalah. Nah, jadi sampai di sini ada pertanyaan tentang tugas kita. Kira-kira ada pertanyaan? Saya, Sir, mau bertanya. Oke, silakan Siti Zahra. Pertanyaannya apa? Itu kan ada 3 jenis procedure text. Itu Oke. buat semuanya atau satu aja, Sir? Pilih saja satu jenis dari prosedur teks tadi. Nah, kemudian tentukan struktur umumnya. Jadi walaupun beda teks itu kan struktur umumnya sama. Tapi yang kamu harus pilih itu satu jenis teks saja. Misalnya kamu pilih tadi yang manual gitu, yang manual. Misalnya kamu buat contoh judulnya How to Operate the Computer. Bagaimana cara mengoperasikan komputer. Nah gitu. Atau dalam contoh dari resepi tadi, how to make meatball gitu. Bagaimana cara membuat bakso. Nah contohnya seperti itu. Sudah jelas? Oke. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Tentang kapan pengumpulannya atau di mana dikumpulkan? Ya, Sir, kapan Sir dikumpul? Nah, waktu pengumpulannya adalah saya kasih selama 1 minggu. Jadi kumpulkan nanti di grup WA kita ya. Pribadi aja yang ngumpulinnya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas kira-kira? Sudah, Enough, Sir. Sir. Oke. Nah, jadi thank you so much. Sampai di sini pertemuan kita. So, I hope our meeting today can be beneficial for you to add your knowledge. Oke. Nah, jadi jangan lupa send my best regards to your parents. Kirim salam sama orang tua. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Thank you, Sir. See you, sir.